Baiklah, yang saya hormati Yang Mulia Bante Padasada, yang saya hormati Ketua Pemuda Wihara Dhammasubha, dan yang berbahagia tentunya para pemuda dan pemudi Upasaka Upasika. Selamat malam. Selamat malam. Namo Sakyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mungkin karena bibirnya ditutup jadi suaranya jadi pelan gitu ya. Atau karena belum makan? Sudah makan belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Kalau yang belum boleh makan, yang sudah di sini saja. Tidak ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini nanti diberikan satu waktu untuk berbagi pada murid sekalian, yaitu tentang cara meningkatkan potensi diri di era normal. Nanti berpikir pada kesempatan malam hari ini biasanya akan penuh dengan tema yang seperti ini. Ternyata yang memiliki potensi hanya Anda yang ada di sini. Tepuk tangan dulu. Padahal sudah saya puji, tepuk tangannya juga lemas banget. Apa memang pemuda saat ini itu hatinya sangat lembut ya? Jadi tepuk tangannya ya lembut, semuanya serba lembut. Benar enggak? Baiklah, jadi mari kita bersama-sama coba kita pahami, kita pelajari bersama tentang cara meningkatkan potensi diri di era normal. Yang pertama yang perlu kita bahas, bisa dilihat tidak? Ya, di sini sebelum kita bahas tentang cara meningkatkan potensi diri, tentu setiap manusia atau setiap orang itu memiliki potensi di dalam dirinya. Baik potensi itu memang benar-benar sudah optimal ataupun memang belum optimal sama sekali, terlihat ataupun belum terlihat sama sekali. Tetapi yang bisa dipastikan adalah setiap manusia yang dilahirkan itu memiliki potensi diri. Nah, pada saat ini, di tahun ini, dan tentunya di waktu ini, kita sudah memasuki era kenormalan baru atau new normal. Di sini kita bisa lihat definisi new normal itu sendiri. Definisi new normal itu seperti yang bisa Anda lihat, merupakan tatanan baru untuk beradaptasi, memiliki kebiasaan dan perilaku hidup bersih dan sehat, tentunya mengikuti protokol kesehatan. Jadi new normal itu ditujukan kepada kita, masyarakat Indonesia, bukan hanya Indonesia, tetapi tentu kepada dunia, agar kita mampu untuk memiliki pola hidup atau kebiasaan atau cara hidup yang lebih baik, mengikuti tentunya aturan yang telah ada, sehingga kita yang masih sehat mampu menjaga diri dengan baik, sehingga kita perlu untuk memulai kehidupan kita yang baru dengan kebiasaan yang baru. Tadinya yang jorok menjadi lebih rajin, yang jarang mandi menjadi sering mandi, yang jarang ganti pakaian jadi sering ganti pakaian. Jadi kita mulai untuk hidup lebih sehat, bukan saja sehat secara jasmani, tapi yang tadinya malas ke wihara jadi rajin ke wihara, yang malas belajar dharma jadi rajin belajar dharma, yang malas meditasi jadi rajin untuk melaksanakan meditasi. Jadi kita di era kenormalan baru ini berusaha untuk menjadi pribadi yang siap berubah, menjadi pribadi yang memiliki kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan yang lebih baik, yang lebih positif. Bisa dipahami? Saya. Nah, jadi mengapa harus meningkatkan potensi diri? Kalau tadi
di zaman seperti ini, di masa pandemi atau era new normal ini, mengapa harus meningkatkan potensi diri? Apakah penting potensi diri itu ditingkatkan? Kita bisa lihat bahwa di era kenormalan baru ini, di masa pandemi COVID-19 menjadi permasalahan global. Ini alasannya. Mengapa menjadi penting bagi kita untuk meningkatkan potensi diri? Meskipun kita masih muda, mungkin ada yang masih sekolah, ada yang mungkin sudah bekerja, atau kuliah dan sebagainya, atau mungkin usaha yang lain. Jadi pandemi ini bukan masalah kita, bukan masalah Indonesia saja, tetapi masalah dunia, masalah kita bersama. Masalah dunia, dimanapun, di pelosok manapun, itu mengalami permasalahan yang sama. Yang kedua, potensi diri ditingkatkan supaya kita bisa diterima oleh publik. Artinya apa? Karena kita sebagai manusia hidup, Anda tentu akan berjuang. Karena apa? Di luar sana tentunya setelah mengalami masa pandemi dan era new normal ini, kita akan berjuang kembali dengan kebiasaan dan mungkin skill yang berbeda, yang baru, kebiasaan baru, perilaku yang baru. Maka ketika kita tidak mau untuk meningkatkan potensi diri, kita akan jauh tertinggal. Apalagi yang sudah bekerja atau mungkin yang masih sekolah, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan potensi diri agar kita bisa diterima. Kalau kita ketinggalan dari teman-teman, sulit untuk kita mengejarnya. Kalau sudah tertinggal jauh, maka yang terjadi, ya sudahlah, saya terima hidup saya seperti ini, apa adanya. Maka kompetisi dan daya saing ini juga perlu untuk kita tingkatkan, karena di luar sana juga terus mengalami peningkatan. Karena apa? Setelah ini, mungkin setelah krisis ini, tentu Indonesia mengalami krisis setelah pandemi ini, maka setelah ini akan terjadi satu perubahan yang begitu sangat cepat, mungkin di dunia usaha, mungkin di dunia pendidikan, dan berbagai macam hal. Nah, maka ketika kita tidak memiliki kesiapan, tidak memiliki potensi yang sudah mantap di dalam diri kita, kita akan tertinggal dan mungkin kita tidak digunakan, kita tidak dianggap oleh publik, kita tidak terpakai. Maka mari kita bersama-sama untuk merenungkan, untuk berpikir potensi apa yang perlu kita tingkatkan di dalam diri kita, potensi apa yang ada di dalam diri saya. Lalu di sini ada 3 tipe orang di era pandemi ini. Anda bisa baca di situ dan coba direnungkan, tanyakan kepada diri Anda, apakah Anda ini tipe pengikut, atau mungkin tipe yang hanya suka nonton saja, atau Anda pendaki ulung atau pribadi yang mau berubah atau adaptif terhadap keadaan, mudah beradaptasi. Nah, kira-kira Anda orang yang mana? Atau hanya seneng ikut saja? Oh, waktunya kebaktian, yang ikut kebaktian. Benar nggak? Waktunya jalan-jalan, ini ikut jalan-jalan. Sekolah ya udah ngikut sekolah, tapi tidak mau melakukan satu perubahan yang lebih, yang sesungguhnya kita mampu, yang sesungguhnya kita bisa. Nah, kira-kira kita di tipe yang mana? Kalau sekarang kan, di zaman sekarang itu kan anak-anak muda sekarang main YouTube ya, dan sebagainya. Atau mungkin Anda hanya senang nonton, hanya senang jadi viewernya saja atau followernya saja, atau Anda memang benar-benar yang diikuti atau yang ditonton. Tinggal pilih, kita mau yang mana. Kita senang ditonton, diikuti, atau nonton, atau mengikuti. Kira-kira menurut Anda senang yang mana? Jadi pengikut, jadi penonton, atau memang Anda yang ditonton, yang diikuti? Yang mana? Yang mana? Yang ditonton, yang ditonton, yang diikuti. Yang ditonton aja, tidak mau diikuti. Kalau yang ngikutin itu nanti bidadari gimana? Mampu ya? Berarti itu artinya dia membuka diri bahwa saya masih jomblo loh Bante.
Ya, jadi Anda harus tegas. Di sini Bante memberikan atau membuka peluang untuk Anda bisa melihat di sini, untuk menanyakan ke dalam diri, saya di tipe yang mana ini? Nah, setelah Anda mengetahui ini, kira-kira yang paling tepat menurut saya yang mana? Dan saya harus bagaimana setelah ini? Anda harus memahami hal ini. Nah, inilah satu alasan mengapa kita harus meningkatkan potensi diri di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya tadi ini ya, tipe-tipenya, maaf, bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya kita masuk pengertian dari potensi diri itu sendiri. Pengertian dari potensi diri. Apa itu potensi diri? Adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi atau kemampuan yang terpendam pada diri seseorang. Jadi potensi diri berkenaan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Artinya kita sebagai manusia ini memiliki kemampuan, memiliki potensi yang ada di dalam diri kita, yang dapat kita gali, yang dapat kita tumbuhkan, yang dapat kita kembangkan, yang dapat kita tingkatkan untuk menopang kesuksesan dan keberhasilan kita di dunia. Dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun, Anda bisa meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Apa? Karena kita punya kemampuan. Di sini kita bisa melihat bagaimana caranya. Berarti kalau saya sudah mengetahui tentang apa itu potensi diri, lantas di sini kita berusaha untuk mengenali potensi diri yang ada di dalam diri kita. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita berusaha untuk mengenali diri sendiri. Kira-kira sudah pernah dilakukan atau belum? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Kayaknya kok lemes sekali ya. Sudah apa belum? Mungkin perlu saya traktir makan malam ini ya, supaya semangat gitu. Sudah berusaha untuk mengenali diri sendiri belum? Jangan-jangan nanti lupa namanya loh kalau sepi-sepi, diam-diam. Jangan-jangan aku siapa? Di mana ini? Loh, jangan-jangan Anda malah lupa dengan diri sendiri. Tidak ya. Jadi berusaha untuk mengenali potensi diri. Caranya seperti ini. Kenali diri sendiri dulu. Saya ini orangnya seperti apa? Apakah saya orangnya ini pemalas? Apakah saya hanya senang main-main saja? Apakah saya hanya senang main game saja? Apa suka belajar? Atau mungkin saya suka mencoba sesuatu yang baru di dalam kehidupan saya ini? Ya memang saya malas banget, tapi ada sesuatu hal kelebihan saya. Saya senang mencari sesuatu yang baru di saat saya mau. Berarti ada potensi. Meskipun Anda malas, tapi ada sesuatu yang bisa Anda lakukan sesungguhnya. Nah, kita berusaha untuk mengenali terlebih dahulu. Berarti memang kalau saya belajar matematika, saya susah banget. Apalagi bahasa Inggris, susah banget. Tapi fisika atau bahasa Indonesia atau pelajaran-pelajaran lain, saya sangat mudah banget untuk memahaminya. Berarti Anda ada potensi. Yang perlu Anda lakukan apa? Ya bagaimana Anda bisa mengenali diri, lalu berusaha untuk menentukan tujuan hidup. Di dunia ini Anda ingin jadi apa? Kira-kira cita-cita Anda apa? Kalau saya tanya, apa cita-cita Anda di dunia ini? Ingin jadi apa sih? Atau ingin jadi Spiderman? Atau ingin jadi apa? Ingin jadi orang sukses yang seperti apa? Anda harus tentukan tujuan hidup Anda. Maka ketika sudah menentukan tujuan hidup, Anda akan ada motivasi. Kita bisa mengenali motivasi apa yang dapat saya tingkatkan di dalam kehidupan saya. Di awal dari menentukan tujuan hidup. Jadi Anda setelah ini harus menentukan tujuan hidup. Saya mumpung masih muda, tujuan hidup saya apa? Fokuskan. Misalkan Anda tidak suka dengan pelajaran yang masih sekolah, dengan pelajaran matematika, tidak suka dengan pelajaran Inggris karena susah, memang tidak bisa. Tapi Anda ada satu pelajaran yang Anda senangi. Misalkan berarti saya senang olahraga. Terus di
dipertahankan, terus diperjuangkan, dilatih dengan semaksimal mungkin apa yang Anda bisa, apa yang Anda sukai di dunia ini. Menjadi satu tujuan hidup sehingga Anda mampu mengenali motivasi hidup Anda yang dapat Anda tingkatkan di dalam mensukseskan tujuan hidup Anda. Yang selanjutnya adalah hilangkan pikiran negatif. Kita sering berpikir negatif, aduh Bante, rasanya susah Bante, sulit. Saya punya cita-cita Bante, tapi rasanya sulit untuk saya capai. Kayaknya nggak bisa Bante. Kalau kita sudah berpikir sulit, berpikir tidak bisa, maka Anda benar-benar akan kesulitan. Anda akan benar-benar tidak bisa. Maka ketika Anda sudah mengenali diri, menentukan tujuan hidup, dan mengenali motivasi hidup Anda jangan lantas berpikir negatif kalau tujuan hidup saya terlalu berlebihan. Tapi bagaimana Anda berusaha untuk berpikir positif bahwa apa yang menjadi tujuan hidup saya dapat tercapai. Bagaimana caranya? Nanti akan ada cara yang lain untuk mencapai tujuan hidup atau potensi untuk meningkatkan potensi diri Anda. Selanjutnya, jangan mengadili diri sendiri. Ketika kita sudah mencoba atau mungkin kita sudah mencoba apa yang kita inginkan atau cita-cita yang kita miliki, kita mencoba lantas gagal, lantas bukan benar, kamu tuh ngeyel sih. Jadi bilang saya juga bisa, pasti nggak bisa, itu kan gagal beneran. Jangan mengadili diri sendiri bahwa Anda tidak bisa, tapi yang namanya proses ya, untuk mengenali potensi diri, ya pasti akan ada kesulitan, akan ada masalah, akan ada kegagalan. Tidak serta-merta semua yang kita inginkan, yang kita cita-citakan langsung dapat tercapai. Tidak ada yang instan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi di sini ada penghambat. Kalau tadi kita bisa berusaha mengenali potensi diri, tipsnya sekarang penghambat potensi diri itu sendiri. Kalau tadi Bante di awal sudah berbicara dengan jelas bahwa setiap manusia itu memiliki potensi diri, hanya saja proses dan kadarnya untuk meningkatkan atau memunculkannya yang berbeda. Ada yang sebentar potensinya langsung dapat muncul atau dapat terlihat dengan jelas. Ada membutuhkan waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, baru potensi yang sesungguhnya benar-benar bisa muncul, bisa terlihat dengan baik. Terkadang memang membutuhkan waktu yang sangat lama baru bisa muncul. Hanya saja bagaimana kita mampu untuk berusaha dan tetap berjuang dengan penuh keuletan, dengan penuh semangat di dalam meningkatkan potensi diri kita. Jadi di sini ada penghambat potensi diri. Secara di sini ada potensi diri penghambat bisa dari dalam, juga bisa dari luar diri. Demikian juga sebaliknya, untuk meningkatkan potensi diri bisa dari dalam, juga bisa dari luar diri. Di sini yang pertama penghambat adalah dari dalam, rasa malas. Tentu setiap orang memiliki rasa malas, benar tidak? Tidak dapat dipungkiri. Ketika mau bangun pagi, sudah melek matanya, mungkin alarm sudah bunyi, niatnya mau bangun, ternyata ambil selimut. Benar tidak? Langsung selimutan. Kadang sudah berdiri, ternyata cuma masuk kamar mandi, tidur lagi. Benar tidak? Iya, maka rasa malas itu pasti ada dalam diri. Kita harus tahu juga penghambat untuk meningkatkan potensi diri itu. Dari dalam diri, rasa malas, rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut nanti gagal, takut kegagalan. Rasa malu, saya malu lah sama teman, padahal saya ingin hobi saya Bante jadi YouTuber, atau mungkin hobi saya begini Bante, tapi saya malu nanti dikira saya sombong, dikira nanti begini, dikira nanti saya begini. Sudah banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul karena kita malu. Selanjutnya rasa puas diri. Mungkin kita sudah punya kemampuan, misalkan, saya pinter Bante main alat musik, tapi kita merasa puas diri,
hanya cukup sampai di situ. Padahal jika mau ditingkatkan lagi, itu masih bisa dan Anda akan menjadi lebih sukses. Tapi terkadang orang itu juga memiliki rasa puas diri, hanya cukup sampai di situ saja, tidak mau berusaha untuk meningkatkan ke jenjang yang lebih lanjut, yang lebih baik lagi. Yang kelima adalah putus asa. Nah, kita punya putus asa. Sekali mengalami kegagalan, sudah tidak usah lagi putus asa, pasti tidak mungkin bisa tercapai. Rasa ragu, ya, keraguan-raguan juga ada. Lalu miskin impian, ini termasuk menghambat potensi diri. Siapa di sini yang senang tidur? Siapa yang senang tidur? Berarti dia kaya akan impian. Benar tidak? Tapi kan setelah tidur tidak lupa bangun. Kalau lupa bangun, mimpi terus, tidak mungkin tercapai impiannya. Jadi di sini maksudnya kita miskin impian. Maka mumpung masih muda, hendaknya kita kaya akan impian. Boleh bermimpi bareng? Boleh. Dan bermimpi itu tidak harus tidur dulu. Ya enggak? Bermimpi itu ya kita dulu saya bisa. Ada angan-angan, ada tujuan yang ingin kita capai. Kita bermimpi setinggi langit juga tak masalah. Meskipun pada saatnya kita akan jatuh. Kalau setinggi langit jatuhnya mungkin di awan, atau mungkin di bulan. Nanti kalau dari bulan juga masih nggak nyangkut, harus jatuh mungkin ke awan. Kalau mungkin jatuh lagi, tidak mungkin sampai ke dasar. Tapi bagaimana kita berjuang, maka kita harus tetap berusaha untuk bermimpi. Karena diawali dengan impian, kita akan dapat memiliki semangat untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi di sini sebagai penghambat, orang itu selain ragu juga miskin akan impian. Anda senang bermimpi? Anda senang bermimpi? Jawab aja ragu. Anda senang bermimpi? Artinya Anda senang tidur. Nah, di sini secara eksternalnya dari luar, Anda kurang memiliki keterampilan. Kenapa kok bisa kurang memiliki keterampilan? Ya tadi, salah satunya karena kita malas, tidak mau mencoba. Karena kita malas. Kita bisa lihat teman-teman kemarin udah mudi ada yang mulai latihan liangkeng ya. Dari tidak tahu, coba pegang alat ini namanya apa, bante, ini namanya kanja, ini namanya mungkin, ini namanya habje, itu namanya bro. Mereka coba mukul, tong bunyi, bunyi, yang habje cer bunyi. Terus siapa namanya itu Peter ya, coba pukul, yang begini kaku tangannya. Tapi lambat laun karena ada semangat mau untuk mencoba, jadi akhirnya wah hanya bunyi, meskipun bunyinya cuma sekali-kali ya, kadang nggak pas, tapi lama-lama karena dia berusaha untuk meningkatkan keterampilannya, sedikit bisa. Dan beberapa waktu yang lalu berani tampil. Ini di sini ketika kita dari luar tidak memiliki keterampilan ya, maka potensi diri tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh di dalam diri kita. Lalu kurang punya informasi. Memang benar kita punya handphone ya, yang smart itu, tetapi terkadang kita tidak gunakan untuk mencari informasi, untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Kita sering menyanyiakan dan hanya menggunakan smartphone yang kita miliki hanya untuk kesenangan indera kita. Untuk cari musik, lagu yang enak, kita dengar, menyenangkan indera saja. Mungkin karena saya senang menggunakan indera mata saya ingin lihat drama Koreanya, karena pemainnya ganteng-ganteng, atau pemainnya cantik-cantik, atau mungkin ceritanya sedih, kalau saya dengar menusuk ke dalam hati saya. Mungkin demikian, hanya untuk kesenangan indera tanpa digunakan untuk mencari informasi, sehingga kita terkadang tertinggal. Bagaimana potensi diri akan bertumbuh jika kita kurang informasi atau kurang punya informasi tentang hal-hal yang dapat meningkatkan potensi diri. Maka Anda harus berusaha menggali, memanfaatkan kuota yang Anda beli setiap bulan, tidak hanya digunakan untuk kesenangan indera kita saja, untuk nafsu keinginan kita saja, untuk memenuhi kebutuhan indera, memanjakan diri, tetapi gunakan untuk meningkatkan dan menumbuhkan potensi diri di dalam diri kita. Lalu selanjutnya kemampuan belajar.
Karena memang males, ya, maka kita jadi lamban, tidak mau belajar, kemampuan belajarnya rendah atau lemah. Karena memang apa? Sudah dibiasakan males atau menunda pekerjaan yang kita miliki. Kita sering kan kalau sekolah dapat PR, kan minggu depan kumpulnya, nanti aja lah, malam minggu saja saya ngerjain, atau minggu malam Senin, atau mungkin besok pagi di sekolah nonton sama teman. Kita sering menunda sesuatu yang sesungguhnya dapat kita kerjakan saat itu juga, dan akhirnya kemampuan belajar kita menjadi rendah, maka potensi kita juga tidak bisa bangkit. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kita lanjutkan. Nah, di sini kalau kita sudah memahami tadi tips untuk mengenali potensi diri, lalu cara meningkatkan penghambat potensi diri, kita sekarang melihat tentang cara meningkatkan potensi diri. Di dalam Mahagopala Sutta tentang pengembala sapi, Sang Buddha di sini ada 11 keterampilan, tapi saya tidak mengambil 11-11-nya. Bante hanya mengambil 6 keterampilan saja untuk Anda. Di sini 6 keterampilan menurut Mahagopala seperti apa? Yang pertama, mempunyai pengetahuan. Artinya kita harus menambah wawasan kita. Artinya juga kita harus menggali informasi-informasi yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan kemampuan kita. Dengan apa? Mempunyai pengetahuan, menambah wawasan kita. Kita harus terus belajar menggunakan alat komunikasi yang seperti smartphone itu, kita gunakan untuk benar-benar meningkatkan diri. Kenapa Bante bisa mengatakan demikian? Jujur saja, Bante mungkin secara teknologi tidak begitu pandai, lemah. Tetapi Bante mau berusaha. Di sini di Wihara Dharmasubha ada wifi, di Dadap juga ada wifi. Bante gunakan untuk apa? Untuk belajar menambah pengetahuan. Ketika saya tidak bisa, apa yang saya lakukan untuk menambah pengetahuan saya? Saya tanya dengan Bante Sraddha, saya tanya dengan Bante Jagara, sehingga saya bisa berusaha. Tapi lebih banyak saya bertanya dengan Bante Sraddha, karena Bante Sraddha itu sangat pintar menggunakan teknologi untuk edit, untuk apa, semuanya beliau bisa. Beliau sangat rajin sekali dan memanfaatkan sosial medianya untuk menambah pengetahuan. Nah, sehingga saya termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan saya, sedikit demi sedikit saya belajar. Seperti PowerPoint ini, PPT ini, saya belajar. Saya tanya sama Wazir, gimana Pak kalau begini? Oh ya, sudah menarik. Kita harus jangan malu, jangan takut bertanya, jangan malas untuk menambah pengetahuan, sehingga kita tahu sampai di mana kemampuan kita. Nah, yang kedua, mampu membentuk kepribadian. Bagaimana cara membentuk kepribadian? Tentunya dari sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan yang terus dilakukan, ya, satu tindakan yang sering dilakukan, jadi menjadi satu kebiasaan dan membentuk kepribadian kita. Mulai dari cara pikir, cara ucap, bertindak, dan tindakan kita sering dilakukan menjadi satu kebiasaan, itu membentuk kepribadian kita. Maka yang perlu kita lakukan, kalau pengetahuannya sudah cukup, pengetahuannya sudah benar, pandangannya sudah benar, maka selanjutnya adalah kita mampu membentuk kepribadian yang benar. Melalui pembelajaran dharma seperti ini, Anda menambah pengetahuan Anda tentang kebenaran. Jadi Anda ketika keluar dari sini akan muncul ucapan yang benar pula. Kalau ucapannya sudah benar, Anda akan menggunakan tindakan kita tubuh jasmani ini juga dengan benar. Kalau sudah dilakukan dengan benar, pada akhirnya menjadi satu kebiasaan yang benar. Kalau kebiasaannya sudah baik, sudah benar, maka kepribadian Anda juga akan benar, akan baik. Selanjutnya, dapat memilih mana yang baik dan buruk. Untuk meningkatkan potensi diri atau cara meningkatkan potensi diri, karena kita tahu di dalam diri kita itu ada potensi diri yang perlu kita gali, yang perlu untuk kita munculkan secara optimal. Anda harus dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Memang ada banyak potensi baik dan potensi tidak baik, jelas ada. Ada orang yang potensinya
baik, potensinya pintar sekali jadi copet, ada saja. Benar tidak? Ketika kita berjalan di pasar, tiba-tiba ada orang kehilangan dompet tanpa dia rasa. Itu potensi yang dimiliki, tapi potensi yang tidak baik. Atau mungkin kita punya potensi, kita punya mulut ini renyah kayak kerupuk kalau ngomong, renyah sekali, gampang menyakiti orang lain. Ini juga potensi diri loh, potensi untuk berprasangka, untuk membicarakan orang lain, ada saja. Ini juga bagian dari potensi. Kita juga harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Oh, ini potensi saya. Ada pemuda yang senang, gemar berdana. Oh, ini potensi yang baik. Saya jalankan terus dengan penuh perhatian. Saya jalankan terus dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kemurahan hati, bahwa ini adalah hal yang baik, dan menggunakan pengetahuan bahwa ini adalah cara yang baik, potensi yang baik, dia terus melakukan. Ini adalah bagian dari potensi atau meningkatkan potensi yang baik. Sebaliknya hal yang buruk juga bisa dilakukan. Tetapi ketika kita mampu untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, ketika kita mampu menjalankan yang baik, apakah di dalam diri ada batin potensi yang tidak baik? Ada. Tetapi ketika kita mampu menopang dengan potensi yang baik, maka potensi yang tidak baik akan tertekan. Dan lama-lama akan terkikis, lenyap. Sehingga yang tumbuh dan berkembang adalah potensi baik. Selanjutnya dapat menutupi kekurangan. Nah, menutupi kekurangan apa? Ya, kita ada kebiasaan baik, ada kebiasaan tidak baik. Ada potensi baik, ada potensi yang tidak baik. Nah, dengan cara kita mampu memunculkan potensi yang baik, yang dominan, yang sering kita lakukan adalah kondisi potensi yang baik, sehingga dia akan mampu menutupi kekurangan kita. Setiap orang itu pasti punya kekurangan. Demikian juga saya, demikian juga Anda sekalian ada di sini. Pasti ada kelebihan, juga ada kekurangan. Ketika kita mampu menggunakan kemampuan kita untuk meningkatkan potensi yang baik, maka potensi yang baik ini akan mampu menutupi hal yang tidak baik atau kekurangan kita. Selanjutnya dapat memadamkan nafsu keinginan. Seperti tadi sudah mengatakan bahwa kita gemar untuk memanjakan diri, panca indera kita. Jadi nafsu keinginan kita selalu ingin memanjakan diri, selalu ingin santai. Nah, hendaknya kita dapat memadamkan nafsu itu, nafsu untuk memanjakan diri. Kita berusaha untuk bangkit, hidup lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang keenam, mengetahui ladang yang subur. Artinya apa? Ada peluang. Ladang yang subur ada peluang. Oh, di wihara ini ada bante yang sedang puasa, setiap malam baca parita. Nanti ada latihan dhammapada, nanti ada latihan liangkeng. Oh, nanti akan ada kegiatan apa? Oh, setiap pagi ada orang dana makan. Nah, ini adalah peluang baik. Atau mungkin di luar sana Anda hobi bernyanyi, oh ada peluang di sana untuk latih bernyanyi. Oh, di sana ada latih untuk apa? Untuk lomba bernyanyi. Ada peluang. Atau mungkin Anda hobi apa? Yang lain, oh di sana ada pelatihan, saya harus ikut. Apalagi gratis lagi, aku harus ikut. Jadi Anda harus bisa mengetahui ladang yang subur. Artinya Anda melihat peluang-peluang untuk dapat meningkatkan potensi diri Anda. Oh, ini peluang ini cocok untuk saya harus cepat ambil. Jangan sampai nanti dulu sudah nggak apa-apa, ikut yang minggu depan aja, ikut yang besok. Ketika Anda menunda sesuatu, maka Anda akan tertinggal dan tidak dapat meningkatkan potensi diri. Nah, kita akan lanjutkan di sini. Selain Mahagopala, di sini juga di dalam Majjhima Nikaya, Badik Karata Sutta merupakan juga bagian dari cara meningkatkan potensi diri. Di sini dikatakan berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Nah, ketika kita mampu memiliki perenungan atau cara pandang, cara berpikir bahwa siapa tahu esok merupakan kematian saya, nah, atau siapa tahu kematian ada di esok hari untuk saya, sehingga saat ini merupakan waktu yang sangat baik untuk saya berusaha
meningkatkan potensi diri saya. Agar apa? Agar Anda tahu siapa diri Anda sesungguhnya dan kemampuan apa yang Anda miliki sesungguhnya di dunia ini. Ini juga harus direnungkan. Nanti malam Anda coba duduk di rumah sebelum tidur, Anda renungkan apa yang bisa saya lakukan. Kelebihan saya apa sih sebenarnya? Apa yang saya bisa? Apa yang saya tidak bisa? Kegiatan atau aktivitas apa yang membuat saya malas? Aktivitas apa yang membuat saya semangat dan saya sukai dan saya benar-benar bisa lakukan itu? Anda coba. Ketika Anda sudah mampu memilah, oh saya sukanya kegiatan seperti ini, coba lanjutkan. Anda benar-benar pegang itu. Karena apa? Itu akan mampu menjadi satu potensi yang dapat muncul di dalam diri Anda, sehingga itu akan menjadi bagian dari kesuksesan Anda di dalam kehidupan ini. Jangan berpikir aku tadi. Kadang-kadang kita sering berpikir ini sulit, ini susah, saya nggak bisa. Udahlah, nggak mau lah. Cari yang lain aja yang mudah. Kadang-kadang kita demikian. Tapi harus katakan di dalam diri Anda, kita pasti bisa. Aku pasti bisa. Jangan berpikir aku tidak bisa. Kalau Anda sudah mengatakan aku tidak bisa, ya kamu tidak bisa. Tapi kalau kita pasti bisa, meskipun saat ini belum bisa, yang timbul adalah mau untuk berusaha hari ini, meskipun sulit, meskipun susah, tapi kita mau berusaha. Karena kita apa? Cara pandang kita sudah benar bahwa saya pasti bisa. Selanjutnya di sini di dalam ajaran Buddha, Anguttara Nikaya, di sini dikatakan ada 5 kekuatan untuk meningkatkan potensi diri. 5 kekuatan itu apa saja di sini? Ada kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan kesadaran, kekuatan konsentrasi, atau kekuatan kebijaksanaan. Ini juga penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita. Pada saat kita mungkin sedang loyo, sedang males, sedang putus asa, cobalah untuk mengingat 5 kekuatan ini atau pancabala ini. 5 kekuatan ini harus benar-benar dimunculkan. Karena apa? Ini akan memberikan dukungan secara atau spirit, memberikan dukungan kita untuk dapat terus bertahan dan mampu untuk meningkatkan potensi diri kita. Yang pertama adalah kekuatan keyakinan. Ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya tujuan di dalam kehidupan kita, atau mungkin ada satu kemampuan yang sesungguhnya saya bisa, tetapi belum saya munculkan, mungkin saya malu, atau takut, atau ragu dengan apa yang ada di dalam diri saya. Ketika Anda merasa demikian, maka cobalah munculkan kekuatan keyakinan. Anda merenungkan, saya yakin pasti saya bisa, untuk meningkatkan atau untuk memunculkan atau melatih atau membangun diri saya dengan apa yang saya harapkan di dalam ini. Maka ketika ada kekuatan keyakinan, maka Anda akan bangkit. Kekuatan keyakinan itu akan mampu menghancurkan yang disebut dengan wicikicca, keraguan-raguan. Seseorang yang memiliki keraguan-raguan, kegelisahan, kekhawatiran, ini akan mampu ditopang menggunakan kekuatan keyakinan. Maka ketika Anda belajar di wihara seperti ini, sudah memberikan penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha, Dharma, dan Sangha itu ada di dalam diri kita. Kekuatan keyakinan kita. Nah, kekuatan keyakinan ini kita gunakan untuk memotivasi diri agar kita tidak ragu, tidak malas, tidak khawatir, tidak gelisah untuk mengerjakan atau menjalankan segala yang kita inginkan. Selanjutnya, ketika Anda sudah meningkatkan kekuatan keyakinan, yang kedua adalah kekuatan semangat. Seseorang yang keraguannya sudah dihancurkan, kegelisahan, kekhawatirannya, ketakutannya sudah dihancurkan, kemalasannya sudah dihancurkan, menggunakan kekuatan keyakinan, maka akan muncul semangat. Semangat bagaimana, Bante? Semangat untuk mencoba. Kan tidak ada salahnya
Ketika kita punya cita-cita atau ketika kita punya tujuan, punya harapan untuk mengerjakan sesuatu, kita kan mau untuk mencoba. Nanti saya sudah mencoba tapi gagal, tidak apa-apa. Ketika masih ada keyakinan, maka kemauan untuk mencoba akan senantiasa tumbuh. Semangat untuk mencoba dan mencoba akan terus tumbuh di dalam diri kita. Karena apa? Ada fondasi yang kokoh, ada benteng yang kokoh di dalam diri kita, yaitu keyakinan. Maka semangat untuk terus mencoba gagal, tapi kita akan terus mencoba dengan semangat baru, dengan pengetahuan, dengan cara-cara yang baru yang bisa kita lakukan. Karena kemauan untuk mencoba itu artinya kita mulai mengenali atas apa yang ingin kita capai. Tapi kalau kita langsung mudah putus asa, sudahlah Bante, saya sudah mencoba tapi gagal, artinya Anda tidak mau mengenali, artinya Anda tidak mau menggeluti terhadap apa yang menjadi cita-cita Anda. Kalau harus sekali mencoba gagal, lantas putus asa, maka kita harus terus mencoba. Yang perlu ditunjang adalah kekuatan keyakinan Anda. Yang ketiga adalah kekuatan perhatian atau kekuatan kesadaran. Setelah kita punya kekuatan keyakinan dan mau mencoba, meski gagal mau mencoba, maka yang perlu kita lakukan adalah kekuatan perhatian. Perhatian terhadap apa? Perhatian terhadap potensi yang mau kita tumbuhkan, potensi yang ada di dalam diri kita yang ingin kita bangkitkan secara optimal. Kita perhatikan dia, sehingga kita akan tahu jalan, cara untuk dapat membangkitkan atau meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dengan adanya keyakinan, dengan adanya semangat untuk terus mencoba, kita punya perhatian secara khusus terhadap diri kita. Jangan terlalu sering memperhatikan yang di luar. Oh, karena dia bidadari saya, nanti saya harus perhatikan. Lantas kita lupa memperhatikan yang di dalam. Jadi untuk memperhatikan di luar, kita perlu memperhatikan di dalam. Kalau yang di dalam sudah diperhatikan dengan baik, maka untuk memperhatikan keluar itu akan sangat mudah. Bisa dipahami tidak? Ya. Jadi ingat sekali lagi, untuk memperhatikan sesuatu hal yang di luar itu perlu bagi kita memperhatikan yang di dalam terlebih dahulu. Kalau Anda sudah memperhatikan di dalam, apakah keyakinan saya sudah siap, semangat saya sudah siap, ya. Apakah diri saya kira-kira sanggup, maka ketika sudah memperhatikan di dalam, kita akan punya kesiapan mental. Kalau mentalnya sudah siap, maka untuk memperhatikan sesuatu yang di luar, untuk mengerjakan sesuatu yang di luar, itu akan jauh lebih mudah. Tapi terkadang orang itu terburu nafsu keinginannya untuk cepat mendapatkan sesuatu tanpa melihat potensi dalam dirinya, tanpa melihat potensi apa yang ada di dirinya. Maka terkadang potensi di dalam tidak nyambung dengan apa yang mau diraih di luar. Nanti sebenarnya saya ini pinternya matematika Bante, ya, sebenarnya di dalam, tapi karena keluar malah carinya pelajaran yang lain. Akhirnya apa? Kita kesulitan. Dalam hobi saya itu matematika, kok malah ngerjainnya mungkin bahasa Indonesia. Ya, akhirnya saya nggak mau lah Bante. Jadi setengah hati saja. Maka Anda mampu memperhatikan yang dalam, baru Anda mampu mengerjakan di luar. Oh, ini yang tepat untuk saya. Nah, selanjutnya kekuatan konsentrasi. Kalau seseorang itu sudah punya perhatian yang kuat terhadap dirinya, maka akan tumbuh yang disebut dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu ada dalam diri kita, ketenangan itu pasti akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Seseorang yang punya perhatian, maka dia akan memiliki konsentrasi. Seseorang yang sudah konsentrasi, maka dirinya akan lebih tenang. Ketika seseorang itu sudah menjadi lebih tenang, untuk melihat potensi diri yang sesungguhnya itu akan lebih gampang. Dia tidak akan salah pilih yang baik mana, yang tidak baik mana, yang kira-kira berpotensi untuk saya tingkatkan yang mana, yang kira-kira untuk tidak saya bangkitkan yang mana.
Jadi kita bisa memilah dan memilih mana yang pantas, mana yang tepat untuk diri saya. Nah, ini yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti, menjadi kehidupan yang bermakna. Karena apa? Setiap keputusan yang saya ambil untuk meningkatkan potensi diri selalu tepat, dan apa yang saya kerjakan selalu menopang untuk selalu menumbuhkan potensi diri saya lebih baik lagi, lebih optimal, lebih efektif juga. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kekuatan kebijaksanaan atau banyak balik. Setelah kita memiliki keempat, keyakinan, semangat, kesadaran, konsentrasi, maka yang terakhir adalah bijaksana. Artinya apa? Di sini kita jangan memaksakan diri, jangan memaksakan kehendak. Harus selesai hari ini, harus bisa dibangkitkan hari ini, harus bisa optimal hari ini. Kita tidak bisa memaksakan diri. Yang ada, kita akan menderita, kita akan putus asa. Tapi berusaha itu harus selangkah demi selangkah. Anda naik sampai ke lantai 2 ini juga membutuhkan perhatian, membutuhkan kebijaksanaan. Tidak mungkin Anda dari lantai bawah itu baru masuk ke bank langsung loncat sampai lantai 2. Ada tadi, mungkin Anda dari jalan sana udah kelihatan bisa bicara dari masuk bank, jendulanya dibuka, mau loncat aja langsung masuk. Ada tidak yang demikian? Nggak ada. Semua harus melalui step by step. Satu tangga, Anda sampai ke lantai 2. Artinya di sini kebijaksanaan, Anda tidak boleh mengadili diri Anda. Anda tidak boleh mengadili diri Anda. Anda harus berusaha bijaksana terhadap diri, maka Anda akan bijaksana di luar sana. Jadi untuk meningkatkan potensi diri, Anda tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus sedikit demi sedikit, sehingga kita akan benar-benar tahu potensi yang sesungguhnya yang ada di dalam diri saya. Bisa dipahami tidak? Bisa ya? Jadi ini adalah merupakan cara untuk meningkatkan potensi diri. Nah, di sini para jauh sekalian, jadi saya mengambil satu kesimpulan bahwa hindari berpikir ini sulit, susah, dan aku tidak mampu dalam meraih cita-cita atau meningkatkan potensi diri. Tetapi jalani proses dengan semangat, ketekunan, dan keuletan. Niscaya cita-citamu atau potensi dirimu akan dapat ditingkatkan atau akan dapat tercapai. Nah, jadi cara untuk meningkatkan potensi diri di masa pandemi, kita harus benar-benar mampu mengenali diri kita terlebih dahulu. Mengenali diri, siapa saya bisa apa, potensi apa yang ada di dalam diri saya yang bisa menunjang cita-cita, tujuan, dan keinginan saya di masa depan. Nah, maka harus mulai dari sekarang ada pikiran itu bukan hanya dipikirkan, tetapi harus dilaksanakan, dijalankan. Maka di sini ada jalani proses. Jangan berpikir sulit banget, nggak bisa saya, susah, saya tidak mampu. Jalani saja prosesnya. Urusan sulit, urusan susah, urusan tidak mampu itu nanti belakang. Kalau sekarang Anda misalkan mau kuliah, nanti mau kuliah pasti nanti pusing, nanti bikin skripsi, nanti ada tugas, nanti saya ngerjain apa, tesis, tugas ini dan sebagainya, itu susah banget. Kerja, nanti saya kerja ini bisa nggak ya, jalani saja. Ketika Anda sudah menjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, lama-lama terbiasa. Benar tidak? Mungkin ketika yang mau masuk sekolah, aku masuk SMP nih, masuk SMA nih, aku masuk kuliah nih, kira-kira bisa nggak ya? Ketika Anda 1, aduh susah, dijalankan lagi 2, masih agak susah. Terus sudah sebulan, jalan 2 bulan, 3 bulan, apakah Anda masih kesusahan? Apakah Anda sudah masih kesusahan atau sudah bisa menyesuaikan diri, beradaptasi? Bisa menyesuaikan diri ya? Atau mungkin yang baru bekerja, saya bekerja nih dengan bagian administrasi, bisa nggak ya nanti saya punya? Ketika mau dikerja, susah lagi. Pertama pusing, harus bekerja keras, lama-lama caranya begini, bukan?
tinggal klik aja sudah selesai. Karena apa? Sudah mulai terbiasa, mampu mengenali diri, akhirnya potensi dirinya tumbuh. Karena apa? Pengetahuan tadi dibagi 5 rupa lasukan tadi. Pengetahuan yang pertama. Pada awal tidak mungkin orang baru datang langsung dalam pengetahuan, tidak. Maka perlu proses, maka jalanilah proses itu dengan semangat, dengan ketekunan dan kekuatan. Maka potensi diri akan dapat ditumbuhkan, cita-cita akan dapat tercapai. Tapi kalau sudah ini sulit, susah, aku nggak mampu, kesemua ini racun yang akan membuat Anda jadi malas, putus asa, miskin akan mimpi dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita hindarkan, yang perlu kita tekan dengan hal-hal yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dapat menopang potensi diri kita dapat bertumbuh, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang dapat benar-benar memiliki potensi diri untuk dapat menjadi kekuatan kita di dalam mencapai tujuan atau cita-cita di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan sedikit ini tentang cara meningkatkan potensi diri. Semoga sedikit apa yang telah kami sampaikan ini dapat memberikan inspirasi bagi para pemuda dan pemudi Wihara Dhamma Subha. Semoga Anda setelah ini dapat benar-benar mengenali diri Anda dan mampu meningkatkan potensi diri Anda, sehingga segala cita-cita, tujuan yang Anda harapkan dapat tercapai adanya. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.